Hai Positive People, kita kembali melanjutkan bagaimana ketika Yesus memanggil Matius. Kemarin kita belajar Tuhan berbicara atau berjumpa dengan murid-muridnya, bahkan kepada siapa saja dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, selalu pada waktu mereka sedang aktif bekerja, bukan pada waktu sedang santai bermalas-malasan tidak buat apa-apa atau sedang tidak produktif. Kita lihat selanjutnya. Tema yang saya angkat hari ini, belas kasihan kepada manusia lebih penting daripada korban persembahan. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu, berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman Tuhan ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yang menarik, setelah Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, kemudian dia pergi ke jalan raya di daerah Kapernaum. Dia berjumpa dengan Matius yang sedang aktif bekerja sebagai seorang pemungut cukai atau dirjen pajak. Kita harus pahami bahwa seorang pemungut cukai adalah orang yang dibayar oleh orang Romawi, karena waktu itu daerah Yahudi dijajah sama Romawi. Dan si pemungut cukai harus memeras bangsanya sendiri untuk menarik pajak dan kemudian membayar kepada para Romawi tersebut. Jadi orang Yahudi itu benci sekali sama pemungut cukai, karena pemungut cukai adalah antek Romawi. Dia dibayar untuk memeras bangsanya sendiri. Jadi pemungut cukai dibenci karena dia pengkhianat bangsanya sendiri. Itu sebabnya orang gak suka kepada pemungut cukai. Dan pemungut cukai rata-rata bukan cuma sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, tapi pun juga rata-rata ada orang-orang korup, orang-orang jahat, orang-orang yang menekan orang miskin. Tapi yang menarik di sini, yaitu Yesus sengaja mengambil skenario untuk ketemu sama pemungut cukai bernama Matius ini dan kemudian memanggil menjadi murid. Ya, di situ banyak orang-orang yang Farisi melihat dan kemudian mulai berbisik-bisik kepada murid-murid Yesus. Kenapa gurumu ini bergaul sama orang berdosa? Dan kemudian Yesus berkata dalam Matius pasal 9 ayat 13, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yang menarik, dalam firman Allah yang hidup, Matius pasal 9 ayat 13, kemudian ia menambahkan, "Pergilah dan pelajarilah arti ayat kitab suci ini. Bukan korban dan persembahan yang aku ingini, melainkan aku ingin supaya kamu berbelas kasihan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan untuk orang-orang yang berdosa, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah." Menarik sekali. Yesus di sini ternyata mendekati orang-orang yang putus pengharapan, yang sesat, yang najis, yang merasa dirinya tidak berguna, dibuang, bahkan dibenci masyarakat. Karena kalau orang-orang demikian tidak diberi harapan, maka orang tersebut putus asa. Ngapain lagi? Gue udah kepalang tanggung, hidup dalam dosa, udah hidup bejat, udah lakukanlah, terusin aja untuk bikin lebih parah lagi. Tapi di sini justru Yesus memberikan pengharapan dan merobelas kasihan kepada orang-orang berdosa seperti Matius. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengenal Sang Juru Selamat, kita gak boleh melupakan atau mengabaikan orang-orang yang sesat, yang najis, yang merasa diri tidak berguna, yang dibenci masyarakat, yang putus pengharapan. Kita harus memberikan pada mereka pengharapan, pertolongan, dan belas kasihan. Letak agama yang benar
bukan dalam ibadah lahiriah saja. Letak agama yang benar bukan pamer kerohanianmu. Letak agama yang benar bukan pamer kesucianmu. Letak agama yang benar bukan pamer pengetahuanmu yang hebat. Tapi letak agamamu yang benar, yaitu dengan berbuat kebajikan dan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang butuh pertolongan. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah sejati bukanlah ibadah di mana kita rajin pergi ke tempat ibadah, dengerin khotbah online. Tapi ibadah sejati ialah ketika kita bisa mengunjungi janda-janda yang miskin, yatim piatu, mereka yang terpinggirkan, mereka yang berdosa. Jadi kalau hari ini kita sedang diperhadapkan di hari Minggu antara menolong orang atau kita pergi beribadah, kira-kira mana yang Anda harus pilih? Memang bagus bisa dua-duanya, tapi seandainya kita gak punya kesempatan, harus pilih salah satu antara pergi beribadah atau menolong orang. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Menolong orang atau justru mengabaikan orang dan pergi beribadah? Mari kita lihat di sini Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 37, di mana diceritakan oleh Yesus ada seorang Yahudi turun dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Dan antara kota Yerusalem dengan kota Yeriko ada padang gurun Samaria. Dan pada waktu orang Yahudi ini sedang turun ke kota Yeriko, dia dihadang sama penyamun dan penjahat. Penyamun tersebut kemudian memukuli orang ini sampai terkapar berdarah-darah, jatuh tergeletak, kemudian hartanya semua dirampas dan penyamun tersebut pergi. Yang menarik di sini, mungkin waktu itu adalah hari Sabat, harinya beribadah orang-orang Yahudi. Datanglah seorang imam. Siapa imam? Seorang yang sudah mengembalakan sebuah gereja, seorang yang sudah menyampaikan firman Tuhan, seorang yang sudah matang kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, sekolah teologi. Ketika lihat orang sekarat ini, dia justru begitu dia lihat orang ini tidak punya apa-apa, alias kere, kemudian dia sengaja melewati dari jalur yang berbeda, mengabaikan untuk menolong orang ini. Kemudian dikatakan yang kedua, datanglah Lewi. Siapa Lewi? Orang yang Kristen yang sejak lahir, orang yang sudah pelayanan, orang yang sudah aktif di dalam gereja, orang Kristen. Ketika lihat orang yang sekarat ini, dia justru melewatinya dan mengabaikannya. Tapi yang menarik di sini, datanglah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang Yahudi yang menikah campur, di mana orang Yahudi murni nggak mau bicara sama orang Samaria, karena dia bukan orang Yahudi murni. Sebetulnya orang Samaria bisa sakit hati sama orang Yahudi. Aku punya darah daging Yahudi, tapi kau nggak pernah mau bicara sama aku, kau nggak pernah mau bergaul sama aku. Sebetulnya bisa sakit hati ketika lihat orang sekarat Yahudi ini, dia mengabaikan dan pergi dari jalur yang berbeda. Tapi yang menarik di sini justru di hari Sabat ini, dia menolong orang sekarat ini, mengobatinya, kemudian membalutnya, kemudian mengangkat keledainya dan membawa ke rumah sakit terdekat dan membiayai semuanya. Yesus berkata, manakah yang berkenan di antara ketiga orang tersebut di hadapan Tuhan? Imam, Lewi, atau orang Samaria? Kita tahu jawabannya. Jadi hari ini kalau kita diperhadapkan, di mana kita harus pelayanan di rumah Tuhan, atau pada waktu itu kita diperhadapkan harus menolong. Mungkin teman kita yang baru saja kecelakaan di jalan, yang kita perlu lakukan, apakah kita tetap pelayanan di gereja atau kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu. Jadi saya rindu untuk setiap kita lebih mengutamakan perkataan Tuhan Yesus, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan sekedar korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati.
selalu kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia